I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Good morning kids, kembali lagi dengan Mister Yo. Sebelumnya Mister bertanya dulu, apakah kabar kalian baik dengan adanya virus corona ini? Semoga kabar kalian selalu diberi kebaikan kepada Allah SWT. Lalu ingat, setiap pagi kalian harus berjemur di depan rumah atau di bawah sinar terik matahari minimal 15 menit ya. Untuk apa? Untuk menguatkan imun tubuh kalian supaya tidak mudah terserang penyakit ya. Oke, sebelumnya materi hari ini itu akan berbeda dengan materi-materi sebelumnya, yang dimana materi sebelumnya Mister hanya memberikan sebuah tulisan, kalian hanya membaca lalu mengerjakan soal ya. Nah, di materi sekarang yaitu kalian bisa melihat Mister ya kan, bisa di sini Mister akan menjelaskan tentang bab yang dimana yang akan kita tuju, yaitu bab berenang gaya bebas. Nah, di materi kali ini Mister akan membuat video yang dimana itu renang gaya bebas. Kalian bisa memperhatikan ya. Sebelum kita melangkah ke renang gaya bebas, Mister akan menjelaskan dulu manfaat berenang. Manfaat berenang adalah yang pertama itu untuk melatih pernapasan, ya kan? Dan yang kedua, ya kan? Kedua, untuk membuat badan ya betul sehat, ya kan? Badan sehat. Yang ketiga apa? Betul, membuat badan tinggi. Nah, ini adalah beberapa macam untuk manfaatnya. Manfaat berenang adalah yang pertama melatih pernapasan, yang kedua membuat badan sehat, yang ketiga membuat badan jauh lebih tinggi. Nah, oke. Itu untuk manfaat berenangnya. Lalu berenang sendiri ada berapa sih, Mister? Berenang sendiri itu ada 4 macam, ya kan, 4 macam. Yang pertama adalah renang gaya dada, yang sudah paling pada di kelas 4, ya kan, renang gaya dada. Yang kedua, nah sekarang renang gaya bebas, betul. Nah, yang ketiga apa? Ya, renang gaya kupu-kupu. Betul. Kupu-kupu. Yang keempat, terakhir, renang gaya punggung. Ya. Gaya punggung. Nah, ada 4 macam renang. 4 macam berenang, yaitu yang pertama renang gaya dada, gaya bebas, gaya kupu-kupu, dan gaya punggung. 4 macam ini yang wajib kalian harus bisa, ya kan? Kenapa? Jika kalian sebagai atlet, ya kan, ini wajib untuk bisa. Kalau kalian atlet ya, tapi kalau kalian bukan atlet ataupun kalau kalian hanya sekedar pengen bisa berenang, ya minimal gaya dada sama gaya bebas lah, ya kan? Minimal seperti itu. Gaya dada dan bebas. Kenapa? Gaya dada, ya kan? Gaya dada atau yang dibilang gaya katak ya, itu banyak sekali orang-orang memakai gaya itu saat dia berada di posisi berenang di laut contohnya, ya kan. Nah, kalau di laut sendiri biasanya memakai gaya dada, ya kan, atau gaya bebas bisa. Tapi kalau gaya bebas itu berenangnya cepat, akan semakin cepat lelah, ya kan. Tapi kalau gaya bebas dia berenangnya santai, pelan-pelan, dia nggak akan cepat lelah di situ. Kenapa? Dia cuma pelan-pelan aja di sini ya. Nah, itu untuk renang gaya dada. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana sih renang gaya bebas. Nah, di buku kalian, di situ ada yang dimana bab 8 adalah renang gaya bebas. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian tentu tidak asing dengan kegiatan berenang. Nah, semua kegiatan yang berhubung dengan bermain air sering kita sebut dengan berenang, ya kan? Main air itu sering disebut dengan berenang. Jarang kita membedakan antara kegiatan bermain air dan kegiatan olahraga renang. Ya, umumnya
kita mengatakan bahwa kegiatan di kolam air dengan sebutan berenang. Tuh. Namun, apakah benar seluruh aktivitas di kolam air adalah olahraga renang? Tuh. Renang adalah olahraga air yang memiliki teknik dan aturan yang sudah baku. Berarti kan aturannya yang sudah ada gitu loh. Berarti renang itu tekniknya adalah ini kan, ini teknik renang, teknik berenang, ya kan? Ini tekniknya, ya kan? Tekniknya ini untuk berenang. Nah, pada pembelajaran kali ini kamu akan mempelajari mengenal olahraga renang, terutama renang gaya bebas. Nah, yang kita akan pelajari adalah renang gaya bebas. Nih, ya, ini nomor 2. Oke, dengan mempelajari bab ini diharapkan kamu dapat mempraktekkan sehingga kamu dapat melakukan kegiatan berenang gaya bebas dengan teknik dan tata cara yang benar. Nah, seperti itu ya. Indikatornya adalah menjelaskan gerak dasar tangan, ya kan? Tangan nih, ya kan? Kaki yang pasti dan pengambilan nafas pada renang gaya bebas. Ya, nih kita jelaskan dulu ya sebelum kita melangkah ke bab itu ya, bab berikutnya. Terhapus di sini, kan? Renang gaya bebas sendiri, ya kan? Renang gaya bebas sendiri itu tidak boleh yang dimana adalah yang pertama, hal yang tidak diperbolehkan adalah menahan kepala di air nih, menahan kepala di atas air. Nah, ini nggak boleh. Contoh nih ya, ini air ya kan, ini air. Nah, ini air. Kalian kepalanya di sini, itu nggak boleh untuk gaya bebas. Kepala kalian harus bawa air, di bawah sini. Nah, kenapa? Karena berenang gaya bebas itu tidak boleh di atas air gini. Bukan gini renangnya ya, bukan, nggak boleh. Kepala harus di bawah air, ya kan? Pengambilan nafas harus miring. Nah, miring gini, ya kan? Tidak boleh pengambilan nafas gini. Kalau pengambilan nafasnya ke atas, itu namanya gaya dada atau gaya katak. Tapi kalau kamu pengambilan nafasnya ke samping, nah, itu namanya gaya bebas dan itu yang harus dianjurkan. Tidak boleh pengambilan nafas gaya bebas itu ke atas. Itu nggak boleh, itu harus samping. Ya, seperti itu ya. Yang pertama. Lalu yang kedua, pandangan tegak ke depan. Nah, pandangan tegak ke depan itu nggak boleh. Contoh nih ya, kamu berenang gaya bebas nih, pandangan gini, nggak boleh. Pandangan kalian tuh ke bawah, nih kan, tuh ke bawah gini, bukan ke depan gini, itu nggak boleh ya. Saat berenang gaya bebas, pandangan itu harus ke bawah, ya kan, hop, gitu. Pandangan tidak boleh ke depan, ya kan, tidak boleh ke depan. Nah, yang ketiga, menekuk lutut. Nah, menekuk lutut. Contoh nih ya, contoh nih. Oke, bentar ya. Contoh. Ini kaki, ya kan, kaki. Ya kan, ini kaki nih. Renang gaya bebas itu seperti ini kakinya. Nih. Gini. Tidak boleh kakinya tuh gini. Ya kan? Gini, nggak boleh. Harus lurus. Ini lutut ya. Ini ibaratnya lutut. Ya kan, lutut. Ya kan? Nah, renang gaya bebas tuh harus lurus gini kakinya. Ya, lurus gini. Tidak boleh sampai nekuk gini. Ini nggak boleh, harus lurus. Tuh. Paha, ya kan, lutut, ya kan, terus semua lurus gini. Nah, gerakannya gini nanti. Tidak boleh yang namanya gerakan seperti ini, harus gini. Nah, oke ya, paham ya sini ya. Nah, yang ketiga, yang keempat, mengambil nafas
dengan mengangkat kepala. Nah, pengambilan nafas dengan mengangkat kepala, contoh nih ya, kamu udah berenang di gaya bebas nih, hop, hop, gini, ini yang benar, hop, hop, ya kan, ini yang betul, ya kan, bukan ngambil nafasnya saat hop, hop, bukan gini, ya kan, bukan, ngambilnya bukan mengangkat gini, tapi ngambilnya adalah ke samping, yang dimana tangan itu yang bergerak, ya kan, tangan kan bergerak, kepala menengok ke atas, hop, turun ke bawah, hop, turun ke bawah, seperti itu, ya. Bukan pengambilan nafasnya seperti gini, bukan, tapi ke samping, ya kan, menoleh, beda ya, menoleh sama ke atas tuh beda, harus menoleh gini ngambil nafasnya. Nah, pengambilan nafas bukan pakai hidung, tapi pakai mulut, hop, gitu, ya. Nah, buangnya di bawah, hop, ke bawah, buang pakai hidung, pelan-pelan, ya. Lalu ke kiri, ambil lagi, hop, hop, buang pelan-pelan pakai hidung, seperti itu. Itu yang keempat, cara pengambilan nafas tidak boleh mengangkat kepala, ya. Oke, paham ya sampai sini ya. Oke, berikutnya, oke. Nah, mengenali berbagai gaya renang. Nih, renang merupakan salah satu cabang olahraga air yang turut dilombakan di tingkat nasional. Tuh, yang kemarin sudah kita lakukan, yaitu beberapa siswa dari sekolah sudah mengikuti lomba berenang. Ya, sama-sama seperti itu. Kalian juga bisa, kalau kalian bisa menguasai 4 gaya ini, 4 gaya tadi, ya kan? Kalian bisa ikut kejuaraan tingkat nasional atau tingkat kota dulu lah, ya kan? Nah, tujuan olahraga renang sama halnya dengan kegiatan olahraga pada umumnya, yaitu menjaga kesehatan tubuh, ya kan? Sebelum melakukan renang, sebaiknya melakukan pemanasan, itu pasti, ya kan? Kalau kalian sering ikut Mister Waterplay waktu di mana tuh namanya itu Siliwangi, ya kan? Mister kan kalau awal selalu mengutamakan untuk pemanasan, ya kan? Pemanasan mulai dari peragangan kepala sampai ujung kaki, terus lari kecil, melompat, ya kan? Setelah itu baru untuk masuk ke kolam renang hanya kakinya aja. Mister kan tidak pernah menyuruh kalian untuk masuk kolam renang langsung melompat, ya kan? Harus kakinya dulu, ya kan? Kenapa? Supaya suhu tubuh sama air kolam renang itu bisa menyatu di situ. Kenapa? Suhu tubuh kalian panas, ya kan? Panas. Tapi kolam renangnya itu dingin. Saat kalian langsung masuk, yang ada nanti kalian malah sakit. Makanya biasanya orang berenang itu setelah berenang mereka mengalami sakit panas, sakit flu, sakit apa itu seperti itu. Karena mereka habis pemanasan sudah betul, tapi dia langsung jebur di kolam renang, tidak di samping kolam renang dulu untuk menyetarakan antara tubuh kalian sama suhu yang ada di kolam renang, seperti itu, ya kan? Nah, hal tersebut dilakukan agar tubuh menjadi lebih siap dan tidak mengalami kram saat berenang, itu pemanasan, ya kan? Setelah pemanasan, sebaiknya perenang juga melakukan pengenalan air, tuh yang tadi saya bisa jelaskan ya. Dengan demikian, tubuh akan lebih mudah menyesuaikan dengan suhu air. Jadi, kalau kalian mengenalan air, duduk di kolam renang, kakinya dimainin dulu di air, ya kan? Supaya suhu tubuh kalian sama air bisa berkenalan di situ, ya. Dan supaya bisa menyesuaikan suhu tubuh di situ. Nah, dalam olahraga renang terdapat banyak gaya, yaitu gaya bebas dari saya jelaskan ya, gaya punggung, gaya dada, dan gaya kupu-kupu. Ada 4 gaya di situ. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang gaya bebas. Nah, gaya bebas ya. Terus pengertian renang gaya bebas. Renang gaya bebas adalah salah satu gaya renang dengan posisi tubuh berenang melungkup sejajar di permukaan air. Tahu telungkup? Nih, telungkup ini. Jadi kepala di bawah ini, itu telungkup, ya kan? Jadi posisi tubuh itu sejajar dengan permukaan air, ya kan? Nah, posisi tangan dan kaki hampir serupa dengan renang gaya punggung, ya kan?
Akan tetapi posisi tubuh telungkup secara bergantian. Kedua tangan digerakkan seperti mengayun ke arah pinggang. Tuh, nih ya, cara tangannya seperti itu. Ya kan? Samping, ya kan? Naik, lurus, ya kan? Samping, naik ke belakang, lurus, seperti itu ya gerakannya. Nah, oke, mana tadi? Nah, posisi mulut dan hidung berada sedikit di bawah permukaan air, ya kan? Pada renang gaya bebas ini, perenang dapat melihat ke lantai kolam renang sehingga renang dapat memperkirakan jarak atau mencapai finish. Jadi kalian tuh tidak boleh untuk melihat depan. Yang kalian lihat adalah lantai kolam renang, ya kan? Seperti itu. Nah, yang nomor 2 nih, pandangan tegak ke depan tuh gak boleh, ya kan? Yang tidak diperbolehkan, ya kan? Gak boleh di sini. Nggak boleh, dan nggak boleh, ya kan? Tidak boleh pandangan lurus ke depan, pandangan harus di bawah, seperti itu. Nah, oke, terus yang berikutnya, nah, gerak dasar renang gaya bebas. Dalam olahraga renang gaya bebas terdapat beberapa gerakan dasar, yaitu posisi badan, gerakan meluncur, gerakan tangan, gerakan kaki, dan gerakan pengambilan nafas. Nah, nanti kita akan belajar itu semua, ya kan? Nah, lalu gerakan tersebut dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Sikap tidur telungkup ya tadi ya kan? Kedua tangan lurus di samping kepala. Nah, ini seperti ini, ya kan? Kedua telapak tangan agak berdekatan dengan kedua kaki. Tuh, telapak tangan nih, ya kan? Nih, dengan kaki. Kedua kaki digerakkan bergantian ke atas dan ke bawah secara terus-menerus untuk menguasai renang gaya bebas. Sebaiknya kamu ikuti tata berikut nih. Nah, jadi gini, posisi tangan, ya kan, seperti ini, ya kan, tarik ke belakang, naik, turun, tarik ke belakang, naik, turun, seperti itu untuk gerakannya, ya kan. Ini lurus dulu, ya kan, lurus, tarik ke belakang, putar, naik, turun. Nah, tarik, ya kan, nih, tarik ke belakang, naik, turun, ya kan. Artinya gini, tarik dulu nih, ya kan, terus ke belakang, ya kan, naik, turun, seperti itu untuk gerakannya. Nah, saat menarik seperti ini, terus noleh ke belakang ini. Saat narik, ya kan, tarik gini, tangannya ke belakang, itu kepala kamu noleh ke kanan. Hop, ya kan, baru turunnya gini, kamu noleh ke bawah. Saat di atas gini, kamu udah noleh ke bawah gini. Nah, jadi kapan kamu mengambil nafasnya? Saat menarik pertama, tarikan kedua, ketiga, hop, ya kan, terakhir baru turun, ya kan, 1, ya kan, 2 naik ke kanan, 2, 3. Nah, seperti itu untuk gerakannya, ya. Oke, sekarang kalian sudah paham untuk gerakannya. Kita akan melihat sebuah udah mulai masuk renang kalian, tuh kan, yang tuh gerakan tangannya seperti itu. Pahami di sini. Ya, berarti kemarin baik-baik. Oke, tangan diaju ini. Tuh, ya kan? Nah, tuh lihat, tuh. Nah, oke, tuh. Nah, posisinya harus tegak, ya kan? 90 derajat. Tuh, hop, tuh, ya. Saat 2, ketiga tuh noleh ke kanan, kepalanya noleh, tuh, ya, tuh lihat. Nah, tuh mengambil nafasnya kan di samping dia, bukan ke atas gini, tuh lihat. Nah, 90 derajat kan, ngambilnya 90 derajat badannya miring gini, ya kan, dia miring, tuh. Nah, oke, terus. Nah, tuh tangannya udah miring kan dia kan, tuh miring. Nah, ini dia pakai yang gini ya, makanya dia nggak dari atas gitu loh. Tuh lihat, up, tuh miring dia badannya. 2, ketiga, 1, 2, tuh ngambil nafas baru turun. Nah, oke, terus
Tuh lihat ngambil napasnya kan miring kan dia kan kepalanya tuh. Nah, seperti itu ya. Tuh lihat kepalanya. Dia bukan di atas sini ya, tapi miring ke kanan ya. Tuh. Kepalanya miring tuh. Pakai mulut dia ngambilnya. Tuh. Ya, tuh lihat. Saat gini kamu udah masuk dalam. Ya kan? Tuh. 1 2 masuk. Nah. Tuh, lihat. Ini kan dia cuma miring kepala nih. Nah. Oke. Tuh, miring kan? Nah. Seperti itu. Up, miring kepala. Ya kan? Lalu turun. Nah. Tuh, coba lihat. Ya. Tuh. Nah, seperti itu untuk gerakannya. Ini ya, itu gerakannya adalah gerakan gerakan tangan dan pengambilan nafas. Jadi gerakannya itu tangannya lurus, ya kan? Saat 1, 2, 3, ini gini, kalian kepala kalian juga ikut turun. Nah, sama 1, 2 baru noleh, ya kan? Gini ikut turun ke bawah. Nah, ngambilnya, ingat, pandangan tidak boleh tegak, tapi pandangan ke samping, ya kan? Seperti video yang tadi jelaskan, ya, seperti itu. Oke, menurut Mister cukup hari ini cukup ya, karena kita akan hari ini belajar cuman gerakan tangan dan gerakan pengambilan nafas. Ya, seperti itu untuk gerakannya. Oke, sebelum Mister tutup, Mister akan ngomong dulu ke kalian, jaga kesehatan. Ingat, setiap pagi harus berjemur minimal 15 menit di depan rumah. Terus pola makan harus dijaga, istirahat pun harus dijaga. Jangan makan sembarangan, jangan istirahat terlalu malam ya. Kalau kamu istirahat terlalu malam, nantinya bakal kekebalan tubuh kalian akan berkurang ya. Oke, sebelumnya Mister ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.